Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian online pada hari ini kita akan membahas sahabat Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang begitu mulia. Beliau dari keluarga terpandang di kalangan Quraisy. Jamaah sekalian, Afwan Ustaz. Ya. Materinya itu masih Zubair. Oh, Surah Al-An'am salah berarti. Sebentar. Ya. Surah Al-An'am. Wah, kacau. Ustaz Al-An'am. Iya, bentar. salah. Abdurrahman. Ya, kita lanjutkan ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun dan al-basyirun bil jannah. Beliau juga dari suku Quraisy dan dari Bani Zuhrah, dari keluarga ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf ini punya nama. Ya. Oh ya, sampah banyak. Belum, Ustaz. Ya, oke, kita lanjut aja ya, biar nanti ya. Nama aslinya adalah, jadi nama asli Abdurrahman bin Auf ini adalah Abdul Harith, atau ada juga yang mengatakan Abdul Amir, atau ada juga yang mengatakan Abdul Ka'bah. Jadi nama aslinya itu. Tapi setelah masuk Islam namanya dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman. Artinya adalah hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Ya, karena Abdul itu kan artinya hamba. Kalau dia Abdul Amir berarti hambanya Amir. Kalau dia Abdul Ka'bah berarti hambanya Ka'bah. Nah, maka Rasulullah SAW ganti itu dengan nama Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu. Ada jamaah sekalian, dia dari suku Bani Zuhrah. Ya, ia dari suku Bani Zuhrah. Artinya dia sekeluarga dengan ibu Nabi SAW. Karena Aminah binti Wahab adalah seorang perempuan dari Bani Zuhrah. Artinya dia sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga sepupu beliau, itu adalah akhwal. Apa itu akhwal? Keluarga Rasulullah SAW dari arah ibu. Rasulullah SAW dari arah ibu. Jadi beliau dari Bani Zuhrah, salah satu keluarga atau kabilah yang terpandang juga di kalangan Quraisy. Hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lahir pada 10 tahun setelah kejadian Gajah. Jadi kita pernah bahas ya, bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah itu biasanya menisbatkan sebelum ada tahun Hijriah itu menisbatkan
tahun itu dengan sesuatu yang besar yang terjadi pada tahun itu. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, siapa? Abdurrahman bin Auf ini lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Jadi umurnya lebih muda 10 tahun daripada Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dia termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan juga bahkan dia masuk Islamnya sebelum Rasulullah SAW memulai dakwahnya, atau sebelum Rasulullah SAW berdakwah atau membina para sahabat di Darul Arqam bin Abi Arqam, ya, di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Jadi Rasulullah dulu, ya, setelah jumlah sahabat mulai agak banyak, yaitu sekitar 40 orang, itu kemudian Rasulullah membina sahabat itu di sebuah rumah di daerah dekat dengan Bukit Sofa, namanya Darul Arqam, rumah seorang sahabat namanya Al-Arqam bin Abi Arqam. Ya, disitulah Rasulullah SAW membina para sahabat. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah mulai beriman kepada Rasulullah SAW bahkan sebelum Rasulullah SAW di Darul Arqam bin Abi Arqam tersebut. Ya. Hadirin jamaah sekalian, ia juga termasuk al-mubashshiruna bil jannah. Ya, ia termasuk sahabat-sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, ya, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya. Apa kata Rasulullah? Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu para sahabat bertanya, ya, demi Allah, siapakah yang ke-10? Rasulullah menjawab, Abu Al-Aqwar di surga. Siapa ini Abu Al-Aqwar? Dia adalah Said bin Zaid. Tentang kehidupan beliau, Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Semuanya termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, Ustaz next. Adalah as-sukun wa tumaninah. Itu diam. Saharan ininya belum di ini nih suaranya. Sebentar ya. Saya dan bermuraqabah. Itu selain kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wah, beliau yang isi kajian juga. Ustaz Anam, maaf, di mute dulu tolong. Ya, oke. Jadi hadirin jamaah sekalian, seperti itu ya. Rasulullah SAW pernah menjamin beliau bahwasanya beliau termasuk ahli surga, as-sabiqun al-awwalun, al-mubashshiruna bil jannah. Next. Perjuangan dan keutamaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf mengikuti semua peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang perjanjian Hudaybiyah, perang Tabuk, ya, semuanya ya diikutin oleh Abdurrahman bin Auf. Perang Badar dia ikut ya bersama Rasulullah SAW dan sahabat yang lainnya. Ya, dalam perang Uhud beliau juga ikut membela Rasulullah. Bahkan dalam perang Uhud ini dalam sebuah riwayat dikatakan Abdurrahman bin Auf mendapatkan 23 luka ya, ketika perang Uhud. Perjanjian Hudaybiyah sama begitu juga. Ya, beliau juga ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan yaitu janji setia para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika sebelum perjanjian Hudaybiyah. Juga beliau ikut perang Tabuk, Ayyamul Usr, Yaumul Usr, yaitu perang yang sangat sulit kata para sahabat karena perang Tabuk terjadi di musim panas, di musim panas dan perjalanan yang begitu jauh dan membutuhkan dana yang begitu besar, juga musuh yang sangat kuat yaitu Romawi. Ya, maka perang Tabuk ini Abdurrahman bin Auf ikut. Bahkan beliau termasuk sahabat yang sangat banyak menyumbangkan hartanya ya, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perang Tabuk ini. Selain daripada Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Ya, juga beliau sangat banyak sekali. Mungkin setelah Utsman lah, banyaknya harta yang beliau sumbangkan untuk perang Tabuk.
Bahkan yang menarik, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah SAW pernah sholat di belakangnya ketika perang Tabuk. Dalam sebuah riwayat hadirin jamaah sekalian dari seorang sahabat yang bernama Mughirah. Hadirin jamaah sekalian, Mughirah ibnu Syu'bah suatu saat ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Mughirah, siapakah orang yang pernah Rasulullah SAW sholat di belakangnya selain Abu Bakar As-Siddiq? Kalau Abu Bakar As-Siddiq memang pernah Rasulullah sholat karena Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi imam ketika Rasulullah sedang sakit. Ya, berkenaan ketika Rasulullah SAW sedang sakit ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW waktu itu pada perang Tabuk sedang berwudu. Beliau ada hajat, beliau menunaikan hajatnya. Setelah berhajat, beliau kemudian wudu. Setelah ternyata ketika beliau selesai wudu, beliau berjalan menuju tempat kaum muslimin. Ternyata mereka sudah menunaikan sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah ikut sholat di situ sebagai masbuk. Maka setelah Abdurrahman salam, kemudian Rasulullah SAW berdiri melanjutkan sholatnya, ya, melanjutkan sholatnya. Dan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menenangkan para sahabat dan dikasih tahu bahwasanya jangan kalian takut, ya, bahwasanya kalian ini sangat beruntung karena kenapa? Sekalian mendapatkan sholat tepat pada waktunya. Jadi Rasulullah iri ketika itu karena beliau masbuk dengan sholat subuh beliau dan imamnya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi ada dua orang sahabat yang Rasulullah pernah bermakmum kepada mereka. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua siapa? Abdurrahman bin Auf. Bahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ia ikut hijrah 2 kali ke Habasyah. Ya, dua-duanya Abdurrahman bin Auf pernah ikut hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya, bersama dengan Utsman, bersama dengan Zubair dan yang lainnya. Selanjutnya ada yang dirahmati Subhanahu wa taala, hijrah dan sifat qanaahnya. Hijrah dan sifat qanaahnya. Ya. Ada jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW hijrah, kemudian beliau memerintahkan para sahabat juga untuk hijrah, maka salah satu taktik ataupun strategi Rasulullah SAW adalah agar para sahabat ini dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansor. Nah, maka Abdurrahman bin Auf ketika itu dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Sa'ad bin Rabi ini terkenal adalah seorang Ansor yang kaya raya. Dia punya banyak kebun dan seorang sahabat yang banyak yang kaya lah. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Sa'ad bin Rabi ini, maka Sa'ad bin Rabi kemudian ya berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau tahu aku ini mempunyai banyak kebun. Sekarang engkau pilih mana yang engkau sukai, nanti kebunku ini akan aku bagi 2. Separuh untukmu dan separuh untukmu. Kemudian dia juga mengatakan, saudaraku, aku punya 2 orang istri. Silakan engkau cari, engkau pilih. Mana di antara istriku yang lebih engkau cintai, yang lebih engkau senangi, kemudian nanti akan aku ceraikan dan setelah selesai masa iddahnya silakan engkau nikahi. Saking ikhtarnya ya para sahabat itu kepada sahabatnya, bahkan istrinya pun kalau engkau mau aku ceraikan silakan nikah dengan engkau, sampai segitunya. Ya, tapi Abdurrahman bin Auf, dan ini juga didikan Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf tidak mau. Ya, Abdurrahman bin Auf tidak mau. Ya, kemudian beliau katakan bahwasanya ya, barakallahu fi amwalik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi di harta dan keluargamu. Ya, tapi dia menolak. Kemudian dia mengatakan, tunjukkan aku jalan menuju pasar. Ya. Abdurrahman malah minta ditunjukkan jalan menuju ke pasar, tunjukkan jalan Painuqa. Sesampai di sana berdagang, adanya jamaah sekalian, setelah berdagang dia membawa keju dan minyak. Ya.
besoknya berdagang lagi, bawa lagi lebih besar, besoknya besar. Beberapa hari setelah itu Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf pakai pakaian yang bagus, dia pakai perhiasan, pakaian yang indah, kemudian ada semacam warna-warna di mukanya. Maka kata Rasulullah, wahai Abdurrahman, ya Rasulullah, aku baru saja selesai menikah. Wahai Abdurrahman, apa maharmu ketika engkau menikah? Maharku, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, satu kirat emas. Kirat itu adalah satu emas sekitar sebesar biji kurma. Sebesar biji kurma. Jadi hadirin jamaah sekalian, dalam beberapa hari dia sudah dapat untung emas dan dia mampu menikah dan memberikan mahar istrinya dengan emas tersebut. Jadi bagaimana kemampuan Abdurrahman bin Auf dalam berdagang ini sangat luar biasa. Bahkan dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya di Madinah. Nanti kita akan bahas ya, salah satu harta peninggalan beliau. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, dan ini sifat qanaah beliau dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang Muhajirin dan Ansar. Jadi orang Muhajirin, orang Ansar diperintahkan oleh Rasulullah untuk ithar, untuk berbagi kepada sahabatnya orang-orang Muhajirin. Tapi orang Muhajirin dididik oleh Rasulullah SAW untuk tidak gampang meminta-minta dan mengharap kepada orang-orang Ansar. Nah, ini luar biasa ya, pendidikan yang sangat luar biasa. Orang Ansar diperintahkan untuk memberi kepada sahabatnya, tapi orang Muhajirin diminta jangan banyak mengharap dan jangan banyak minta. Bahkan kalau minta, kalau memang tidak perlu jangan diterima. Atau kalaupun diterima dengan imbalan, dengan pekerjaan dan yang lain. Ya, ini kita lihat bagaimana contoh yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam hijrahnya sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman bin Auf. Hadirin jamaah sekalian, next selanjutnya beliau juga adalah seorang pedagang yang ulung. Abdurrahman bin Auf ini dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, Abu Umar bin Abdul Bar berkata, Abdurrahman dikenal sangat giat dalam berniaga. Ketika ia meninggal, ia mempunyai 1000 unta. Nah, ini hasilnya ketika beliau meninggal, peninggalan harta beliau. Ya. Beliau memiliki 1000 unta, 3000 kambing, serta 300 ekor kuda. Dia mengelola ladang pertanian di Juruh, yaitu sebuah daerah di utara Madinah, yang pengairannya saja membutuhkan 20 juta. Kebunnya ini untuk menyiramnya itu kan itu tenaga ya, untuk menyiram keliling kebun itu biasanya pakai tenaga unta ya, untuk angkut airnya. Itu membutuhkan 20 unta. Berapa lebar itu kebun yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, beliau ini memang pedagang yang ulung. Ya, bahkan ada satu perkataan beliau ya, yang mengatakan, ya, Abdurrahman bin Auf sendiri mengatakan, andaikan aku ini membuka batu, niscaya akan aku temukan di bawah batu itu ada emas. Ya, maksudnya bukan berarti dia bisa merubah batu jadi emas, bukan. Maksudnya apapun usaha yang dilakukan. Masya Allah, ini pedagang yang sangat untung. Tapi kita jangan tanya tentang bagaimana dan jihad beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia seorang saudagar yang sangat kaya raya, tapi pada saat harta itu bukan ada di dalam hati mereka, tapi harta itu ada di tangan mereka. Sehingga ya, mereka ini ada yang masih berlomba-lomba untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tu'minu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian itu tidak beriman sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian cintai. Ya, maka Abdurrahman bin Auf menginfakkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak. Jadi beliau pedagang yang ulung, sangat ulung sekali. Tapi ketika hijrah ke Madinah tidak memiliki harta, tapi mulai dari nol. Nah, itu artinya hadirin jamaah sekalian, kita ini diminta juga untuk semangat dalam mencari rezeki sebagaimana sahabat. Ya, sahabat Abdurrahman, sahabat Utsman, sahabat Sa'ad bin Ubadah, dan banyak yang lainnya hadirin jamaah sekalian, itu terkenal orang-orang yang luar biasa kayaknya, seorang saudagar yang ulung dan juga gemar bersedekah.
gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kezuhudan dan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Next. Jadi hadirin yang sekalian, walaupun Abdurrahman itu orang yang kaya raya, tapi dia seorang yang sangat zuhud. Jadi dia ini kaya raya, tapi orangnya zuhud. Itulah bedanya sahabat dan kita ini. Sahabat ini harta itu ada di tangan, bukan di dalam hati. Jadi mereka yang mengatur harta, bukan mereka diatur oleh harta. Nah, kalau kita kan diatur oleh harta. Kalau mereka tidak, mereka yang mengatur harta itu. Walaupun mereka itu sahabat yang kaya raya. Seseorang bernama Sa'ad bin Hasan At-Tamimi mengatakan, apa kata beliau? Sulit membedakan Abdurrahman bin Auf dari hamba sahayanya. Kenapa? Karena dikarenakan kesederhanaannya dalam berpakaian. Jadi Abdurrahman bin Auf walaupun dia orang yang kaya raya, tapi beliau memiliki pakaian yang sangat sederhana, tidak menunjukkan. Kalau kita kan beda nih, OKB gitu ya, orang kaya baru. Ya, biasanya pakaiannya itu lebih ini gitu, baunya yang impor gitu kan, yang bermerek, ya, yang harganya gila-gilaan, hanya untuk tas doang kita harus bayar sampai 100 juta, 200 juta, insya Allah. Tapi Abdurrahman ini orang kaya yang super kaya, tapi terhadap pakaian beliau biasa-biasa saja. Ya, bahkan seorang tadi mengatakan, Sa'ad bin Hasan tadi mengatakan apa? Sulit membedakan antara pakaian dia dan pakaian budaknya. Antara pakaian dia dan pakaian budaknya. Padahal dia memiliki banyak budak. Bahkan dalam satu riwayat dia itu setiap hari membebaskan 20 budak setiap hari. Abdurrahman bin Auf itu. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka sulit sekali membedakannya. Padahal beliau adalah seseorang yang sangat kaya raya. Dalam sebuah riwayat yang lain dari sahabat Talha bin Ubaidillah mengatakan, ya, penduduk Madinah amat mengandalkan Abdurrahman bin Auf dalam masalah harta benda. Ya, penduduk Madinah sangat mengandalkan Abdurrahman bin Auf dalam masalah harta benda. Maka kata Talha, sepertiga dari penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepada Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya lagi pernah dibayarkan hutangnya. Dan sepertiganya lagi pernah disambung silaturahim melalui pemberiannya kepada mereka. Jadi kalau sepertiga berarti seluruh penduduk Madinah itu pernah menyicipi hartanya Abdurrahman bin Auf. Baik itu hutang atau dibayarkan hutangnya atau diberikan harta oleh Abdurrahman bin Auf. Subhanallah, luar biasanya Abdurrahman bin Auf ya. Kita orang kaya sekarang nggak ada, jangankan satu kota ya, satu kampung saja pernah nyicipin hartanya belum tentu. Ya ada keluar dia harta, tapi tidak sebagaimana para sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf satu kota Madinah ketika itu pernah nyicip hartanya, pernah merasakan hartanya, baik itu berhutang atau dibayarkan hutang atau ya diberikan pemberian oleh Abdurrahman bin Auf. Dan hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang tidak pernah berhasrat kepada kekuasaan ataupun dunia. Next step. Beliau adalah seorang sahabat yang tidak punya hasrat kepada dunia ataupun kepada kekuasaan. Dalam sebuah riwayat ya, dari Abdurrahman bin Azhar ya, bercerita bahwa Utsman suatu saat pernah menderita sakit. Ketika itu beliau sering mimisan. Maka menurut Utsman mungkin umur dia sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan nulis surat wasiat. Surat wasiat untuk apa? Agar pengganti beliau kalau beliau wafat adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi Utsman sudah ingin ya menjadikan beliau ini sebagai khalifah pengganti beliau. Ya, dalam sebuah riwayat ya seperti itu. Ya, karena Utsman memang sangat cinta dengan Abdurrahman. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat Utsman mengatakan ketika Abdurrahman lewat, ya, maka dia panggil seseorang, wahai saudaraku, dipanggil. Kalau ada orang yang mengaku bahwasanya dia lebih baik daripada Abdurrahman, ketahuilah bahwa orang itu pasti berdusta. Ya, perkataan Utsman bin Affan. Maka Utsman ketika itu ingin apa? Agar yang menjadi pengganti khalifah setelah beliau adalah Abdurrahman, sebagaimana Abu Bakar memerintahkan Umar sebagai khalifah pengganti beliau. Dibuat surat oleh Utsman, sudah benar ditulis. Setelah ditulis, maka Abdurrahman bin Azhar ini cerita kepada Abdurrahman bin Auf.
menceritakan sebagai kabar gembira, wahai Abdurrahman, berbahagialah engkau. Kenapa kata Abdurrahman bin Auf? Sesungguhnya Utsman sudah memerintahkan aku untuk menuliskan surat wasiat agar engkau menjadi pengganti. Maka hadirin jamaah sekalian, Abdurrahman bin Auf ketika mendengar cerita ini, kemudian beliau langsung berdiri di Raudhah. Raudhah yaitu bagian daripada antara kuburan Nabi, kamar Nabi sampai ke mimbarnya Nabi, itu disebut dengan Raudhah. Ya hadirin jamaah sekalian, ini termasuk tempat yang makbul untuk berdoa. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Allah, jika Utsman benar ingin mengangkatku, maka wafatkanlah aku sebelum engkau mewafatkannya. Ya. Maka doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan setelah itu, setelah dia berdoa itu, Allah Subhanahu wa taala pun memanggil beliau. Akhirnya beliau wafat, sedangkan Utsman belum wafat. Akhirnya tidak jadi dia menjadi khalifah pengganti Utsman. Karena kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena Utsman sudah karena Abdurrahman bin Auf sudah wafat dahulu sebelum Utsman bin Affan. Jadi beliau tidak ada hasrat sama sekali untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, tidak ada hasrat untuk mendapatkan kekuasaan atau untuk menumpuk harta benda, tidak ada. Ya, beliau ini orang yang sangat luar biasa. Ya, terakhir hadirin jamaah sekalian, next selanjutnya wafatnya Abdurrahman bin Auf. Beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun 32 Hijriah pada umur 75 tahun. Beliau wafat ya, pada tahun 32 Hijriah pada umur berapa? 75 tahun. Ya. Ia dimakamkan di Baqi dan disolatkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, dan beliau juga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dan dipastikan surga. Dalam sebuah riwayat, ya, anaknya bercerita, suatu saat ayahnya sedang sakit sebelum beliau meninggal. Ya, ayahnya sedang sakit, tiba-tiba beliau pingsan. Ketika pingsan ini selesai dari pingsan, beliau kemudian tiba-tiba bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang-orang kemudian berkumpul di hadapan ayahnya, di hadapan Abdurrahman bin Auf ini, kemudian bertanya, apa yang terjadi wahai Abdurrahman? Maka Abdurrahman bin Auf bertanya, apakah aku tadi pingsan? Maka orang-orang mengatakan, benar engkau pingsan. Maka dikatakan tadi aku bermimpi dalam pingsanku itu, aku melihat aku diseret oleh beberapa orang. Maka dua orang ini kemudian mengatakan, mari kita tarik dia dan akan kita sidang dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha adil dan maha bijaksana. Diseret dua. Maka ketika dua orang ini menyeret Abdurrahman bin Auf, tiba-tiba ada satu orang yang mencegah dia. Apa yang kalian lakukan? Maka dia bilang, kami akan membawa orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kami saksikan dia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tadi mengatakan, jangan kalian lakukan seperti itu, lepaskan dia. Sesungguhnya orang ini, yaitu Abdurrahman bin Auf, ia termasuk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meraih kebahagiaan dan ampunan dari Allah semenjak dalam kandungan. Jadi beliau ini dalam mimpinya itu tersebut bahwasanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan dan ampunan semenjak beliau masih di dalam kandungan. Subhanallah, utamanya yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Di zaman Khalifah Abu Bakar beliau menjadi penasihat Khalifah Abu Bakar, di zaman Umar seperti itu juga, bahkan di zaman Utsman juga seperti itu, karena beliau adalah seorang sahabat yang cerdas, yang pintar, dan juga seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Ini saja dari saya berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Khairul Anam atau langsung saja. Ya, ada yang ingin ditanyakan silakan Pak. Halo, jemaah sekalian silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Luki, Ustadz Bandung, mau bertanya. Ya, silakan. Apakah betul cerita mengenai Abdurrahman bin Auf yang dia membeli korma yang busuk, Ustadz, kemudian dia menjualnya, tapi ternyata karena dia takut dengan hisab nanti di akhirat, sehingga dia mencoba membeli
kurma busuk dari semua itu Ustadz yang masyhur. Kemudian yang kedua mengenai perang Tabuk itu kalau tidak salah perangnya itu tidak terjadi ya Ustadz ya. Itu aja Ustadz. Ya. Yang pertama kalau yang kisah tadi benar, bukan benar ya. Maksudnya saya sering mendengar ya banyak riwayatnya, banyak masyhur lah riwayatnya itu. Tapi apakah ceritanya benar atau tidak, wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Kebetulan dalam kitab ini yang saya pegang nggak ada. Tapi memang banyak masyhur riwayat itu sering kita dengar ya. Beliau seperti itu. Tapi wallahu a'lam benar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, perang Tabuk memang tidak terjadi perangnya. Jadi Rasulullah kan mendengar Romawi sudah siap-siap untuk berangkat, maka Rasulullah langsung cegat duluan, jangan sampai mereka ke Madinah. Langsung dicegat oleh Rasulullah ke Tabuk. Ya, Tabuk ini sudah masuk sudah masuk Romawi, jajahan Romawi waktu itu. Ya. Ternyata sampai di Tabuk dengan perjalanan yang begitu jauh, ternyata pasukan Romawi itu tidak ada. Ya, akhirnya Rasulullah sempat masuk ke beberapa kampung, ke Daumatul Jandal, kemana-mana gitu, dan akhirnya penduduknya banyak yang masuk Islam. Ya, karena Rasulullah SAW sudah berangkat ke sana. Dan ini perang ini sangat besar perannya karena itu secara tidak langsung membuat Islam semakin semakin tinggi namanya di kalangan orang-orang non-Muslim yang ketika itu ingin melakukan perlawanan, mereka melihat ketika Rasulullah berani menantang Romawi langsung ke tempat mereka, wah berarti ini Islam bukan kacang-kacang gitu kalau bahasa kita ya, bukan sembarangan ini. Ya, langsung ke tempatnya untuk berperang dengan Romawi dan perangnya tidak terjadi karena ya Romawinya tidak ada ternyata. Seperti itu. Ya, takut mungkin Ustaz. Iya, ya. Ya, makasih Ustaz. Ya. Yang lain silakan. Ustaz, saya mendengar ada kisah yang hisab hartanya katanya nanti akan paling. Ada kisah Abdurrahman bin hisab hartanya katanya nanti akan paling lama. Apakah kisah ini benar? Dan jika benar, apakah berarti beliau lama masuk surganya? Ya, saya pernah dengar juga cerita ini. Cuman saya agak mewanti-wanti ya kisah-kisah yang seperti ini. Wallahu a'lam benar atau tidak. Ya, yang pastinya di dalam kitab saya ini saya tidak dapatkan kisah itu. Cuman kisah-kisah seperti ini takutnya nanti akan mendiskreditkan sahabat. Sahabat itu banyak yang kaya. Ya, kalau memang mereka lama masuk surganya, ya mereka bukan orang yang menumpuk-numpuk harta gitu. Mereka yang sedekahnya luar biasa. Jadi wallahu alam ya kisah ini, tapi kita harus hati-hati ya karena nanti takutnya ada beberapa orang yang ingin mendiskreditkan sahabat Nabi. Kisah itu pernah saya dengar, tapi saya nggak tahu ceritanya benar atau tidak. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Tanya lagi Ustaz. Ya, silakan. Untuk banyak sahabat yang memang kaya dari sananya atau seperti Abu Bakar, kemudian Utsman itu kan kaya, memang sebelumnya juga sudah kaya Ustaz ya. Tapi yang terkenal pedagang adalah Abdurrahman bin Auf ini. Apakah seperti itu Ustaz? Apakah yang lain juga ada pedagang yang ulung atau memang Pak Abdurrahman bin Auf ini memang sudah kaya dari sebelumnya atau seperti apa? Ya, jadi orang Quraisy itu memang terkenal ahli dalam perdagangan. Ya, orang Quraisy itu dari sebelum mereka masuk Islam pun ya memang terkenal ahli dalam perdagangan. Abu Bakar As-Siddiq itu seorang pedagang yang ulung, Utsman bin Affan, Khadijah istrinya Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga seperti itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang ulung dalam berdagang. Nah, sebagian mereka memang banyak yang sudah kaya. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sebelum masuk Islam memang Abu Bakar As-Siddiq itu memang orang kaya, terpandang di kaumnya. Tapi memang ketika dia Islam itu habis hartanya untuk perjuangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq juga disebut dengan Al-Atiq. Al-Atiq itu ada satu yang menamakan Al-Atiq itu adalah orang yang terbebas dari api neraka. Ada juga yang mengatakan Al-Atiq itu orang yang paling banyak membebaskan budak. Jadi kerjaannya membebaskan budak. Ada budak yang disiksa karena masuk Islam dibebaskan. Jadi hartanya habis Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Islam, ketika dia untuk membantu perjuangan Nabi. Jadi makanya ketika meninggalnya pun nggak banyak warisannya itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, karena walaupun sebelumnya beliau orang kaya.
Utsman bin Affan memang sebelumnya orang kaya, keluarga kaya, ya, dan beliau pun pintar dalam berdagang seperti itu. Tetapi kebanyakan ketika mereka hijrah ke Madinah, harta-harta ini ditinggalkan. Jadi mereka memulai usaha itu memang dari nol di Madinah. Sama seperti Abdurrahman bin Auf, ya juga seperti itu. Ya, dia memang orang kaya di Mekah, tapi ketika hijrah hartanya habis di Mekah semua. Ada lagi sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Mereka dia orang kaya juga di Mekah. Hijrah ke Madinah, ditinggalkan hartanya. Jadi ketika mereka pindah ke Madinah ini dalam keadaan sulit. Rasulullah para sahabat itu tinggal di Madinah itu dalam keadaan sulit. Makanya kan ada kisah Rasulullah tidak makan sampai 3 hari. Atau makan itu cuma hanya makan kurma selama 3 hari. Nggak ada makanan. Itu awal-awal di Madinah itu begitu berat tinggal di Madinah. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Ya karena semua musuh, ya orang-orang Arab Badui semuanya pengen nyerang Madinah ketika itu. Ya seperti itu. Ya, sedangkan ya maksudnya orang Ansor pun ada yang kaya tapi ada juga yang biasa-biasa saja. Seperti itu ya, adanya Mas. Jadi kebanyakan ketika mereka ini hijrah ya, itu kebanyakan mereka meninggalkan harta. Nah, sahabat ini agak mulai lapang itu ketika mereka membuka ataupun menaklukkan Khaybar, benteng Khaybar yang ke arah Syam itu punya orang Yahudi. Nah, itu terkenal sebuah tanah yang sangat subur, ya, yang kaya raya, gitu ya. Nah, akhirnya ketika ditaklukkan, mereka juga ikut berpartisipasi dalam menyerang Madinah, yang bekerja sama dengan orang-orang Quraisy ketika itu. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah kemudian menuju Khaybar, ya, ditaklukkan Khaybar ini, ya, maka akhirnya ada perjanjian damai antara orang Khaybar, Yahudi Khaybar dan Rasulullah, yaitu apa? Tanah mereka ini dikelola orang-orang Yahudi, nanti hasilnya bagi 2, ya, sebagian untuk Madinah, sebagian untuk mereka. Nah, maka setelah Khaybar inilah baru ada seorang Siti Aisyah kalau nggak salah cerita. Setelah Khaybar inilah baru kemudian sahabat bisa makan dengan kenyang. Karena sebelumnya itu mereka masih kelaparan karena karena mereka memang dalam keadaan yang sangat terbatas. Jadi mayoritas sahabat itu ketika hijrah ke Madinah dalam keadaan miskin, tapi kemudian mereka berdagang sedikit kemudian menjadi orang yang kaya raya. Sebagian di antara mereka. Terima kasih, Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, apa maksud dari perkataan Rasulullah yaitu Abdurrahman akan masuk surga dengan berjalan merangkak? Saya pernah juga ini mendengar riwayat ini. Ya, maksudnya mungkin adalah hadirnya mahasiswa sekalian bahwasanya beliau memiliki banyak harta. Ya, karena beliau itu memiliki banyak harta, maka ketika mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf langsung menginfakkan semua hartanya. Mereka langsung menginfakkan banyak sekali hartanya karena takut sebagaimana ya, sabda Rasulullah SAW tadi. Ya, sabda Rasulullah SAW. Wallahu alam. Saya nggak tahu nih hadisnya sahih atau, tapi riwayat ini masyhur ya, bahwa saking banyaknya harta Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan nanti Abdurrahman akan masuk surga katanya dengan berjalan merangkak. Nah, maka Abdurrahman bin Auf ketika mendengar hal ini pulang ke rumah langsung semuanya hartanya diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf dan akhirnya jadi kaya lagi, tetapnya jadi kaya lagi. Ya, karena beliau memang punya kemampuan, punya skill untuk menjadi orang kaya. Gitu. Ya, cukup? Kalau Ya, silakan. tanya, apakah pada zaman itu pembebasan budak itu setelah mereka bebas, para budak ini harus memeluk agama Islam? Oh, enggak wajib. Kalau mereka kalau mereka bebas gitu, dibebaskan, ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Tapi di awal-awal biasanya yang dibebaskan oleh Abu Bakar memang adalah orang-orang yang mau masuk Islam. Ya, seperti orang atau masuk Islam kemudian disiksa terus dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat yang lain ya tidak wajib, tapi kebanyakan yang masuk Islam juga akhirnya gitu, karena dibebaskan oleh sahabat. Ya, Ustaz. Makasih. Maaf, apakah di masa itu sudah ada kewajiban pajak? Namanya bukan pajak, namanya adalah jizyah.
Ya, jizyah itu harta yang diberikan oleh orang-orang kafir dhimmi kepada kaum muslimin, kepada pemerintahan Islam ketika itu. Nah, maka kalau mereka membayar jizyah ini, ya maka harta mereka, darah mereka, dan harta mereka dan keluarga mereka amin dijamin, aman dijamin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya, kalau kaum muslimin ada namanya zakat. Ya, kalau untuk non muslim kan nggak ada zakat, tapi mereka bayar jizyah, bayar ya, bahasa sekarang apa pajak atau apalah gitu ya. Yang kedua ada yang namanya kharaj. Nah, ini ada kharaj, ini pemasukan dari pemerintahan Islam itu ada namanya kharaj. Itu kayak seperti sewa tanah. Jadi orang non muslim ya, mereka tinggal di negeri muslim itu seperti mereka nyewa tanah, maka mereka membayar tahunan uang sewa tanah yang mereka tinggal itu. Kurang lebih seperti itulah. Kepada Baitul Mal. Nanti untuk apa? Untuk kesejahteraan kaum muslimin juga, untuk kesejahteraan negeri Islam juga. Seperti itu ya. Tapi kalau nama pajak seperti sekarang ya tidak ada. Ya, pajak seperti yang sekarang ini ya nggak ada memang. Ya. Nah, kemudian ada orang yang kemudian mensalahartikan itu ya. Kemudian dikatakan bahwasanya pajak itu haram, bekerja di kantor pajak itu haram ya. Tidak seperti itu, Pak. Ya tidak. Itu memang ada hadis ya. Sebuah hadis Sahih Bukhari kalau nggak salah mengatakan bahwasanya orang-orang yang membayar pajak itu Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang penarik pajak kalau nggak salah. Ya, ada sebuah hadis seperti itu. Ya, Allah melaknat atau orang-orang penarik pajak itu akan ada di neraka. Atau sebuah hadisnya seperti itu. Ya. Nah, ini kan harus kita pahamin bagaimana sih pajak dalam pengertian hadis itu. Pajak dalam pengertian hadis itu adalah orang-orang seperti zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu ada orang-orang kayak kita ini pungli gitu, pungutan liar. Ya. Jadi orang cegat di pinggir jalan, nanti ada setiap kafilah dagang yang lewat dimintain hartanya. Ada kafilah dagang lagi dimintain lagi. Nah, itu pajak pada zaman Rasulullah itu seperti itu, kayak kita ini pungli, pungutan liar. Ya, bukan pajak yang memang dibuat secara undang-undang. Itu memang nggak ada yang sama seperti itu. Tapi ini kan sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi bukan pajak yang diharamkan di zaman Rasul itu bukan pajak seperti zaman kita sekarang yang memang dibuat undang-undang oleh pemerintah. Maksudnya itu adalah pungutan liar. Ya, sekarang pun masih ada pungutan liar dan itu haram, nggak boleh. Nah itu seperti itu Pak. Tapi kalau pajaknya ya tidak ada. Pajaknya itu tidak ada. Tapi zakat ada, atau jizyah, atau kharaj seperti itu. Maaf, saya tanya. Ya. Kalau misalnya karyawan pajak, dia punya jabatan dan ada kerjaan untuk mengaudit suatu perusahaan. Kemudian orang tersebut memanipulasi atau meng-markup auditnya. Berarti itu kan sudah melakukan dosa. Iya. Ya kalau itu nggak boleh, Bu. Kalau dia dengan sengaja ya, dengan sengaja dia mengaudit tapi kemudian di markup, nah, kemudian nanti ada kong kali kong biar dia bisa dikurangin tapi bayar dia, ya itu sudah korupsi. Ya itu haram hukumnya. Tapi kalau memang sesuai dengan perundang-undangan yang sudah disepakati oleh pemerintahan kita gitu kan, nah, itu boleh-boleh saja gitu kan, dan tidak ada kong kali kong di belakangnya gitu, ya, boleh. Tapi masalahnya memang itu audit diperbesar, nanti ya kalau mau dikurangin bolehlah, kamu bayar saya segini-segini nanti dikurangin. Nah, ada yang seperti itu. Soalnya gitu. Nggak boleh kalau seperti itu, haram jelas ya. Itu haram. Yes. Ya cukup ya. Ada yang lain? Ya kalau cukup kita selesaikan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Izinlah ya. Malam aja sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
nggone toko Surabaya. Ya. Ya. Barangku ikut sing apa plastik iku tetep sing nggone toko Surabaya mah. Ya.